Siapa mandi kelas 6. Kelas 6 rasanya di tangan. Meskipun demikian semangat kami kobarkan. Kelas 6 selalu di hati. Semangat ya. Siap. Luar biasa. Tetap semangat, siap belajar. Kelas 6. Itu best. Sabar berdoa. Jangan sebut nomor 2. Gue ready. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena tadi adik-adik udah siap belajar ya. Pada hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu tema 4, globalisasi. Pada tema 1 dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, adik-adik diharapkan dapat menelaah informasi pada teks eksplanasi dengan baik. Kemudian menyajikan informasi tersebut dengan lisan. Lalu mengidentifikasi cara menghasilkan dan cara menghemat energi listrik. Kemudian adik-adik diharapkan dapat menganalisis posisi dan peran dalam hubungan kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Adik-adik juga diharapkan dapat menyajikan hasil analisis tersebut mengenai posisi dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, silakan adik-adik buka pada halaman 6. Di situ ada teks mengenai menghasilkan energi listrik. Silakan bisa dibaca di dalam hati masing-masing karena beri waktu 2 menit. Yang ayo membaca. Oke, sudah ya. Selanjutnya, di sini kita akan menelaah informasi penting di dalam teks eksplanasi berjudul menghasilkan energi listrik. Kita analisis tiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama, kira-kira siapa yang sudah menemukan informasi penting yang ada pada paragraf pertama? Bisa angkat tangan ya. Silakan. Itu ada pada kalimat berapa? Jadi menurut teman kalian yang lainnya, informasi penting dalam teks eksplanasi menghasilkan energi listrik paragraf 1 ada pada kalimat pertama. Bunyinya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Jawabannya benar ya. Selanjutnya, untuk paragraf yang kedua. Silakan siapa yang sudah menemukan informasi penting dalam paragraf yang kedua? Silakan bisa angkat tangan. Ayo, udah ada yang belum? Silakan bisa angkat tangan dulu. Silakan Akbar. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Oke, silakan bisa dibuka pada kalimat pertama di paragraf kedua. Bunyinya, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Informasi penting pada paragraf kedua menurut Akbar adalah kalimat pertama. Jawabannya benar ya. Jadi listrik itu dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Contohnya ada air, uap, panas bumi, angin, dan sumber energi yang lainnya. Kemudian pada paragraf yang ketiga, coba dilihat pada kalimat yang pertama. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Maksud dari komponen utama itu berarti pada setiap pembangkit energi listrik pasti ada bagian yang namanya generator dan turbin. Kemudian seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa energi penggerak turbin itu bisa air, angin, panas bumi atau biasa kita kenal PLTU dan sumber energi yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menganalisis bagian model rangkaian listrik PLTA. Ada yang tahu PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Jawabannya ada di halaman 6. Kita analisis bagian-bagiannya bareng-bareng. Untuk bagian nomor 1, ini apa ya? Air. Sungai atau waduk atau tempat penampungan air. Kemudian bagian yang nomor 2. Bagian 2 adalah pintu masuk. Jadi nanti air yang ada di waduk atau sungai, pelnya ke sini. Jadi pada bagian nomor 2 ini adalah pintu masuknya air. Kemudian bagian yang ketiga adalah
pengenalan tekanan air. Kalau yang kelima, ada yang tahu di sini apa? Jadi apa ya? Pipa besar. Bagian nomor 5 itu pipa besar. Pipa besar gimana? Kemudian bagian nomor 6 ada kantung pengatur turbin. Kantung tadi yang bisa membuka dan menutup ya. Kemudian nomor 7 ini nih, ada yang tahu nggak ini apa? Topeng. Kalau di sini kantung pengatur turbin dan di sini apa? Turbin. Kemudian bagian yang nomor 8 apa? Siapa tadi? Siapa? Yang nomor 8 itu adalah generator. Generator atau alat penghasil listrik. Jadi ini turbin dan generator itu pada setiap pembangkit listrik pasti ada turbin dan generator. Kemudian nomor 9 transformer atau pengubah. Kalau nomor 10 yang pasti apa? Ya betul. Nomor saluran transmisi atau penerus. Jadi ini tuh yang biasa kita lihat ya, kabel di jalan ini merupakan saluran penerus dari arus listrik dari yang satu ke daerah yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Enggak ya? Enggak. Oke, tadi pada paragraf yang pertama informasi pentingnya apa ya? Di era globalisasi. Nah, kalian udah tahu belum globalisasi itu apa? Belum. Apa? Seluruh dunia. Globalisasi merupakan sebuah proses mendunia. Jadi, dari negara satu dan negara yang lainnya meskipun jaraknya itu jauh, terbentang laut, daratannya itu juga jauh, tapi rasanya tuh kita dekat. Contohnya nih, siapa di sini yang punya HP? Punya. Bisa kan share video dari saya. Kalau kamu suka K-pop, kamu bisa mengakses video idol kamu lewat HP. Lihat Palestina. Lihat Palestina. Berita terbaru Palestina bisa kita akses dari internet, dari YouTube, dari TikTok, ya kan? Nah, dengan adanya ponsel, kemudian komputer, televisi, itu merupakan contoh dari adanya globalisasi. Kemudian ada yang tahu ini apa? Mobil, kira-kira mobil itu biasanya dari negara mana ya? Jepang, oke, benar, dari Jepang. Kemudian ini gambar apa? Ya, ini pizza dan spaghetti itu asalnya dari mana? Itali, betul. Pizza dan spaghetti itu asalnya dari Itali. Jadi meskipun kamu warga negara Indonesia, kan bukan orang Itali ya, tapi kamu bisa makan pizza. Tapi kalau di Indonesia namanya roti. Pizzanya itu roti ya. Roti terbuat dari gandum. Tapi kalau makanan roti yang spesifik bernama pizza diolahnya jadi kayak gini, itu merupakan makanan khas dari Itali. Nah, dengan kamu bisa menggunakan pizza dan spaghetti ini merupakan salah satu manfaat dari globalisasi. Oke, tadi kan globalisasi itu artinya proses mendunia ya. Proses hubungan dari negara satu dengan negara lainnya itu tidak ada batas. Tapi biasanya, jadi negara yang satu daerah, satu kompleks itu mempunyai sebuah organisasi. Nah, organisasi yang diikuti Indonesia salah satunya adalah ASEAN. Ada yang bisa baca nggak pengertian ASEAN? Jadi ASEAN itu tadi sebuah organisasi yang anggotanya dari negara Asia Tenggara. Tahu nggak negara Asia Tenggara itu mana aja? Indonesia, Malaysia,
Oke, selanjutnya di sini kakak ada video. Silakan bisa diamati dan disimak dengan baik. Indonesia. Jokowi. Oke, kakak mau nanya nih. Video tadi itu isinya apa? Prestasi Indonesia. Dalam bidang apa ya? Ada olahraga apa aja yang tadi? Video tadi itu video kompilasi video dari SEA Games 2018 atau Asian Games 2018. Tempatnya ada di Indonesia. Kalian pasti tuh lihat dari TV. Indonesia pada Asian Games 2018 itu posisi dan perannya yang pertama tentu saja kita sebagai peserta lomba, kemudian sebagai tuan rumah dari diselenggarakannya Asian Games 2018. Jadi Asian Games itu merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang dilakukan pada bidang sosial dan budaya. Tempatnya juga pindah-pindah. Jadi kan tahun 2018 di Indonesia, kemudian Asian Games selanjutnya itu ada di negara lain. Jadi digilir ya, bukan di Indonesia terus. Oke, kemudian di sini kakak mau ngajak kalian belajar secara di sini kan kakak udah ada mas kelompok ya. Silakan nanti nama kelompoknya bisa pakai nama negara anggota ASEAN tapi yang lain Indonesia. Siapa nih? Tadi kan ada ya. Oke, baik. Sekarang silakan dilihat dulu. Salah satu kakak bilang dua gimana apa? Ketujuh pekerjaannya. Kita bilangin dulu. Petunjuk pekerjaan. Satu, baca dan terjemahkan artikel berita yang telah kelompok memiliki. Dua, analisis artikel tersebut sesuai aspek yang diminta. Ketiga, tuliskan hasil analisis pada kolom yang telah disediakan. Oke, terima kasih ya Maila. Jadi tadi kan kakak udah membagikan 3 lembar ya. 2 lembar itu yang PD, yang 1 lembar artikel berita. Artikel berita setiap kelompok itu beda-beda. Jadi tadi silakan bisa dianalisis sesuai aspek yang diminta. Bisa ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok ini namanya apa? Ini ya, kelompoknya tadi saya. Kemudian kelompoknya apa? Singapura. Kelompoknya anak. Jadi kelompok ini tadi Filipina ya. Kelompoknya ada Filipina, kelompoknya tadi Thailand, kelompoknya sama Singapura sama kelompoknya ada Malaysia. Untuk kelompok pekerjaannya ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, silakan bisa mulai dikerjakan karena beliau 10 menit. AI, temenmu ada yang tanya AIFFA itu apa? AIFFA itu ASEAN International Film and Award. ASEAN International Festival Film and Award. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama dalam bidang perfilman, tapi itu juga masuk dalam bidang sosial budaya.
Kami dari kelompok 1 atau diskusinya kelompok Filipina ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum itu, kita akan mengenalkan nama kelompok yang pertama, yaitu kamu Filipina.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ